Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama saya Panti Apsari. Nah, di sini kita akan membahas biografi. Yang ini biasanya merupakan materi yang ada di kelas 10. Jadi materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 10. Nah, silakan disimak terkait dengan biografi. Dalam biografi, kita akan mengenal jenis-jenis biografi, yaitu 1. Berdasarkan sisi penulis, yang kedua berdasarkan izin penulisan, yang ketiga berdasarkan isi, keempat berdasarkan persoalan yang dibahas, yang kelima berdasarkan penerbit. Kita lihat lagi sekarang biografi berdasarkan sisi penulis. Ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu autobiografi dan biografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi adalah menceritakan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan biografi adalah kisah hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan biografi yang berdasarkan izin penulisan, itu kita bagi menjadi authorized biography dan unauthorized biography. Authorized biography adalah biografi yang penulisannya mendapat izin dari tokoh yang ditulis. Sedangkan unauthorized biography adalah biografi yang penulisannya tanpa izin tokoh yang ditulis, atau biasanya tokoh tersebut sudah wafat sehingga tidak bisa kita minta izin orangnya. Kemudian berikutnya adalah biografi berdasarkan isi. Kalau biografi berdasarkan isi, itu kita bagi menjadi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Kalau biografi perjalanan hidup, yaitu berisi perjalanan hidup lengkap seorang tokoh yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap berkesan. Sedangkan biografi perjalanan karir, yaitu biografi yang menceritakan perjalanan karir tokoh, mulai dari awal sampai mencapai kesuksesan. Sekarang kita kenal lagi biografi berdasarkan persoalan yang ditulis. Ada 3, yaitu biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Untuk biografi politik, yaitu biografi yang menceritakan riwayat hidup tokoh dipandang dari sudut politik. Syarat akan kepentingan penulis, sedangkan bahan-bahan penulisan biografi ini diperoleh dari kumpulan-kumpulan riset. Untuk biografi intelektual, yaitu biografi yang berisi kumpulan bahan dari berbagai riset yang penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Nah, biografi ilmiah ini hampir sama dengan biografi politik ya, tapi di sini penulisannya dituangkan dengan gaya bahasa ilmiah karena intelektual. Sedangkan biografi jurnalistik, yaitu biografi yang berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis. Sedangkan biografi berdasarkan penerbit, yaitu kita bagi jadi 2, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Untuk buku sendiri, yaitu biografi ini yang berupa buku, itu biaya produksi mulai dari penulisan, pencetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Tapi untuk buku subsidi, biaya produksi ditanggung oleh sponsor. Berikutnya ciri-ciri biografi menurut fungsinya, itu ada 4 ya.
yaitu 1. Memberi gambaran tentang kehidupan dan riwayat seseorang. 2. Memberi gambaran tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli. Kemudian 3. Menganalisis dan menerangkan kejadian hidup seseorang. Sedangkan yang keempat, memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seorang penulis dan latar belakangnya. Untuk ciri-ciri biografi berdasarkan unsurnya, pertama yaitu berdasarkan sudut pandang orang ketiga, yang kedua ditulis dengan data yang ada, dan yang ketiga berisi data pribadi terpercaya. Nah, untuk ciri biografi menurut tujuannya ada 3, memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada pembaca atau penulis. Yang kedua, digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Yang ketiga, dapat mencontoh tokoh tersebut. Nah, untuk struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh. Jadi bagian pertama dalam biografi yaitu dikenalkan dulu tokoh ini siapa. Kemudian biasanya juga berisi tanggal dan tempat lahir, juga berisi siapa orang tua dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Nah, dalam peristiwa dan masalah ini berisi dari perjalanan karir maupun pendidikan dari tokoh tersebut. Seperti apa perjalanannya. Dan juga kehidupan. Jadi berisi tentang kehidupan, kemudian pendidikan, dan juga perjalanan hidup dari tokoh tersebut. Kemudian reorientasi adalah berisi tentang pendapat dari penulis terhadap tokoh tersebut. Itu seperti apa? Nah, kemudian untuk unsur bahasa itu ada kata hubung, rujukan kata, kata kerja, kata sifat, waktu, peristiwa, dan tempat. Nah, untuk kata hubung kata yang hubungkan, bisa menghubungkan antar kata, frasa, maupun kalimat atau klausa. Contoh kata hubung: dan, meskipun, bahkan, lalu, jika, oleh karena itu, karena, dan lain sebagainya. Untuk rujukan kata, nah ini sebagai contoh, misalkan Ani merupakan seorang wanita yang baik. Nah, dia selalu membantu ibunya. Nah, di sini kata dia ini adalah merupakan rujukan kata dari kata Ani yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu kegiatan, action, aktivitas. Misalkan merupakan, menakjubkan, mendapatkan, dan lain sebagainya. Untuk kata sifat, adjektiva, yaitu kata yang memberikan gambaran dari kata benda atau nomina. Contohnya, kasar, jauh, rendah, tinggi, mahal. Sedangkan untuk waktu, peristiwa, dan tempat, nah ini waktu ditunjukkan dengan bisa itu berupa jam, berupa hari, tanggal, ya, yang menunjukkan waktu. Kemudian peristiwa yaitu peristiwa kejadiannya. Sedangkan tempat yaitu di mana cerita atau biografi itu atau tokoh-tokoh tersebut disampaikan lahirnya,
di mana posisinya, atau juga saat mengikuti kegiatan, melakukan aktivitas atau karirnya. Nah, itu menunjukkan tempat, itu merupakan bagian yang terakhir. Sekian itu bahasan kita tentang biografi. Semoga bermanfaat ya, dan dapat dipelajari dengan baik oleh anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.